Inilah momen anggota PGRI Kabupaten Konawe Selatan saat berusaha masuk ke Pengadilan Negeri Andolo dengan memanjat pagar Kamis 24 Oktober. Momen tersebut terjadi saat Pengadilan Negeri Andolo menggelar sidang perdana untuk guru honorer SD Konsel, Supriyadi. Penyampaiannya itu aja, bahwa 50 juta dan tidak boleh kurang dari itu. Baru banget kemarin aku bikin video soal carut marut dunia pendidikan di Indonesia. Malah sekarang muncul berita yang benar-benar bikin prihatin. Jadi ada kasus yang viral belakangan ini, yaitu seorang guru honorer di SD itu ditahan karena marahin muridnya yang anak seorang polisi. Beliau adalah Ibu Supriyani SPD, guru SD Negeri Baito, Konawe Selatan. Ibu guru ini ditahan karena menegur siswa yang nakal. Sementara orang tua siswa tersebut adalah anggota polisi. Ibu Supriyani ini hanya seorang guru honorer. Dia harus ditahan polisi gara-gara kasus ini. Padahal dia sekarang sedang dalam masa pemberkasan untuk P3K. Setelah bertahun-tahun dia mengabdi menjadi seorang honorer. Aku sempat baca-baca itu di berita. Jadi kronologinya tuh katanya kejadiannya udah lama. Berawal dari luka goresan murid ini di paha. Terus anak ini lapor ke orang tuanya kalau dia dipukul sama gurunya. Padahal gurunya hanya menegur, tidak sampai memukul. Tapi meskipun begitu, orang tuanya tetap nggak terima karena nggak ingin masalah ini jadi panjang. Pihak kepala sekolah dan guru yang bersangkutan datang ke rumah orang tua murid ini buat minta maaf. Permintaan maafnya diterima, benar diterima, tapi ternyata itu adalah sebuah jebakan. Orang tua menganggap permintaan maaf dari guru ini adalah sebuah pengakuan kesalahan. Dan ternyata diam-diam masalah ini diproses oleh pihak orang tua. Sampai pada akhirnya guru ini dapat panggilan Polda. Dia ke sana, ke Polda diantar suaminya. Sampai di Polda katanya cuman dimintai keterangan aja. Ternyata malah langsung ditahan dan suaminya disuruh pulang. Padahal dia ini hanya seorang guru honorer dan masih punya anak kecil. Tapi ia harus mendekam di kantor polisi beberapa malam sejak tanggal 15 Oktober 2024. Nah, waktu guru dan kepala sekolah datang ke rumah untuk minta maaf, ternyata orang tua minta 50 juta sebagai uang ganti rugi atau apalah itu. Jadi orang tuanya minta 50 juta, terus minta guru ini supaya dipecat dari sekolahan. Tapi karena guru tersebut tidak merasa melakukan apa yang dikatakan oleh muridnya, guru ini juga nggak mau bayar gitu. Lagian buat apa sih bayar? Dia itu polisi tapi minta tuntutan 50 juta dari seorang guru honorer. Faktanya murid ini emang nakal. Ada info murid ini sempat dijewer. Ada saksi yang bilang, tapi dijewernya masih dalam batas wajar. Dan guru ini udah minta maaf ke orang tua. Semula yang perkaranya seperti udah selesai, udah damai dan clear semua, kelihatannya clear semua. Tapi tiba-tiba ada panggilan dari kejaksaan dan guru yang bersangkutan langsung ditahan karena berkas perkaranya tiba-tiba aja udah lengkap. Jadi kemarin aku sempat lihat ada surat dari PGRI gitu di postingan Instagram. Peristiwa ini juga menimbulkan gejolak aksi pembelaan dari seluruh guru se-Indonesia. Bahkan tanggal 21 kemarin guru sekecamatan Baito melakukan aksi mogok mengajar dari TK, SD, SMP. Para guru ini melakukan aksi dengan 3 tuntutan. Yang pertama, mogok mengajar untuk tingkat sekolah TK, SD, dan SMP sekecamatan Baito dimulai dari hari Senin 21 Oktober sampai ada keputusan minimal penangguhan penahanan. Kedua, murid yang bermasalah
dan murid yang menjadi saksi dikembalikan ke orang tua masing-masing atau dikeluarkan. Dan sekolah sekecamatan Bah itu tidak ada yang boleh menerima siswa tersebut. Jadi si murid yang nakal ini sama yang menjadi saksi dia bilang dianiaya oleh gurunya, mereka sama-sama harus dikeluarkan dan tidak ada sekolah sekecamatan Bah itu yang boleh menerima 2 murid tersebut. Karena sudah jelas murid ini bermasalah di sekolah sebelumnya. Terus tuntutan yang ketiga, kembalikan atau bebaskan Bu Supriyani ke sekolah. Itu tuntutan yang dilakukan oleh guru sekecamatan Bah itu. Jadi mereka meminta 3 hal tersebut dipenuhi, dan kemarin sepertinya udah melakukan aksi ramai banget sampai bawa-bawa spanduk. Aku sempat lihat videonya di sosial media ya. Sekarang tuh gini, menurutku aneh. Orang tua menyekolahkan anak di sekolah, artinya dia menyerahkan anaknya untuk dididik di sekolahan. Guru adalah sebagai orang tua mereka di sekolah. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan yang di luar batas wajar, apa nggak boleh menegur bahkan memarahi siswa? Atau harus dibiarkan begitu saja biar siswa melakukan lagi dan lagi sampai akhirnya menimbulkan seorang korban atau melakukan tindakan kejahatan di sekolah? Padahal sekarang pembulian itu udah nggak bagus. Kalau murid itu membuli tapi tidak boleh diperingatkan, dia akan keterusan sampai nanti dewasa. Sekarang jewer dikit di penjara, sentil dikit di penjara. Guru itu gajinya kecil, apalagi masih honorer. Gaji kecil, marahin dikit di penjara. Terlebih orang tua yang sangat aneh zaman sekarang, beda kayak dulu sih. Dulu misal kita nakal di sekolahan terus dimarahin bahkan sampai dipukul sama guru di sekolah, terus kita ngelawan atau kita ngadu ke orang tua di rumah, kita sampai rumah dipukulin sama orang tua kita. Orang tua kita itu malu kalau sampai kita dipukulin sama guru, sampai dimarahin. Bukannya dia membela kita terus kita datang ke sekolah untuk menghajar gurunya atau menuntut balik gurunya. Enggak, dulu tuh enggak gitu. Dulu orang tua merasa malu jika anak melakukan kesalahan dan sampai dimarahin guru. Makanya kita sama sekali nggak berani bilang kalau kita di sekolah dimarahin sama guru, nggak berani bilang di rumah. Kita hanya akan dihajar oleh orang tua kita lagi. Sebenarnya apa sih yang salah? Menurutku yang salah pertama parenting di rumah itu menurutku banyak yang salah. Parenting zaman sekarang terkesan memanjakan anak. Anak tumbuh menjadi pribadi yang angkuh, tidak punya rasa hormat, tidak punya etika dan sopan santun. Zaman dulu sebandel-bandelnya kita masih takut sama guru di sekolah. Sekarang malah banyak anak yang menyepelekan dan terang-terangan menghina seorang guru. Kalau anakmu tidak mau dimarahin di sekolahan oleh guru, ya didik sendiri anakmu di rumah. Nggak usah disekolahkan, bikin nilai sendiri, didik sendiri, bikin ijazah sendiri kalau laku. Atau homeschooling, jalur paling enak homeschooling buat orang tua kayak mereka. Nah ini juga termasuk PR tambahan ya untuk Bapak Mendikbudrismen yang baru. Kasus kayak gini bukan yang pertama. Sepertinya memang harus ada undang-undang yang melindungi guru sih untuk menjaga marwah dan martabat guru. Kita semua di sini bisa membaca, menulis, berhitung dan melakukan segala hal selain dari orang tua. Itu semua juga berkat guru di sekolah. Karena menurutku guru adalah profesi yang sangat terhormat. Mereka rela bekerja dengan gaji yang sangat kecil, resiko yang sangat tinggi, tapi dedikasinya untuk bangsa ini sangatlah besar. Kita semua harus mendukung semua guru yang bekerja sesuai dengan tupoksinya dia, tidak banyak menuntut. Apalagi ada guru yang bermasalah dengan wali murid seperti ini, kita harus membela. Apalagi sebentar lagi hari guru, 2 bulan lagi. Semoga masalah ini cepat kelar. Tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Jujur aku muak lihat kasus kayak gini. Pengen rasanya anak itu tak seret, aku pukulin sekarang juga. Kalau nggak terima, ya gimana? Selain itu yang bisa kulakukan ya, masa kita nerima kalau kita dihina sama orang?
Ya benar, orang tua mendidik di rumah secara parenting dan mungkin di sekolahan parentingnya tidak seperti di rumah, ya itu namanya perbedaan kelas. Mungkin di rumah dimanjakan, di sekolahan kita sedikit keras, masa gak terima sih? Kalau kayak gitu nggak usah di sekolahin. Biar menjadi bodoh nggak bisa baca, terserah. Kan kalian sendiri yang malu kan. Bye.